Judul khotbah hari ini adalah Facing the Giant, atau menghadapi raksasa. Hari ini kalau kita lihat, keadaan ini adalah sama seperti ketika Daud itu berhadapan dengan Goliat, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat. Dan sebetulnya ketakutan utama dari bangsa Israel itu bukan terhadap Goliatnya, tetapi terhadap intimidasinya. Katakan intimidasi. 1 Samuel pasal yang ke-17. Jadi ini fakta yang dihadapi oleh bangsa Israel itu adalah intimidasi. Saya bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar depan atau di Alkitab Bapak Ibu Saudara sendiri. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Jadi saya gambarkan secara geografisnya. Jadi ini ada 2 bukit. Karena di bahasa Inggrisnya dijelaskan dengan jelas bahwa mereka yang satu di bukit yang satu, yang satunya lagi di bukit yang lainnya lagi. Jadi ini ada 2 bukit berhadap-hadapan. Lalu di situ ada lembah yang namanya lembah Tarbantin. Nah, orang Filistin itu mengatur barisannya, berkemah, mereka punya camp di situ. Lalu ini sementara orang Israel berkemah juga mengatur barisannya di bukit yang di depannya. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa mengerti ya. Jadi ini ada lembah namanya lembah Tarbantin. Setiap pagi, setiap hari, baik orang Filistin maupun orang Israel itu mengatur barisannya. Tadi dikatakan di situ orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Lalu di ayat kedua dikatakan Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Dia lebih ke bawah, ya lebih ke bawah. Terus ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Terus ayat 8, apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh Goliat, Bapak Ibu Saudara? Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Kamu tuh cuman hambanya Saul. Sementara aku ini orang Filistin. Orang yang gagah perkasa, raksasa. Terus, pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Israel itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Goliat tahu persis bahwa tidak ada yang bisa menandingi tinggi badannya itu loh. Makanya dia bilang, tak tantang. Mana dari orang Israel yang bisa melawan aku, yang bisa mengungguli aku? Dia tahu persis bahwa tidak ada seorang pun Israel yang tingginya sama seperti Goliat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar hari ini ada 4 golongan orang. Sesuai dengan yang tertulis di dalam kisah ini. Ada 4 golongan orang yang ketika menghadapi giant, menghadapi raksasa itu responnya berbeda-beda. Respon yang pertama adalah Saul. Saul ini raja mereka, Saul ini adalah pemimpin mereka. Tetapi ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan.
Saul ini raja mereka, dia juga pahlawan yang gagah perkasa. Saul itu dari keluarga Benyamin, dan dia tingginya di atas rata-rata orang Israel. Nah, artinya dari sekian orang, Saul itu paling gagah. Oleh sebab itu, bangsa Israel menginginkan dia untuk menjadi raja. Padahal sebetulnya Tuhan maunya bukan dia. Tapi karena bangsa Israel mendesak, waktu itu mereka minta raja. Tadinya mereka diperintah oleh hakim-hakim. Lalu mereka mendesak, aku pengen raja, kami pengen raja. Dan akhirnya, ya atas seizin Tuhan, okelah, urapi Saul menjadi raja. Padahal sebetulnya yang Tuhan mau siapa? Daud. Nah, kenapa Saul itu seorang raja dan dia ketakutan? Nanti kita akan lihat bahwa Goliat itu menantang bangsa Israel itu selama 40 hari, Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling ironis adalah Saul sebagai raja bangsa Israel selama 40 hari tidak bisa mengambil keputusan. Di dalam bahasa Inggrisnya, kata cemaslah hati mereka dikatakan dengan maka kecewalah mereka dan sangat ketakutan. Jadi dalam bahasa Inggris di NIV dan juga di Amplified Bible diterjemahkan dengan kata kecewalah mereka. Ketika takut yang berlangsung lama selama 40 hari itu bisa membuat seseorang menjadi kecewa, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Saul ini adalah golongan orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Kenapa? Dia membiarkan ketakutan selama 40 hari atas bangsa Israel itu terjadi. Kita akan lihat di pasal 16 ayat yang ke-14. Pasal 16 ayat yang ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saul melakukan banyak ketidaktaatan. Saul di masa lalu, di pasal-pasal sebelumnya diceritakan tentang bagaimana Saul itu kurang taat, tidak taat. Gak ada kurang taat. Kurang taat itu berarti tidak taat. Karena ketaatan itu adalah mutlak. Ketaatan yang terlambat juga sama dengan ketidaktaatan. Nah, akhirnya roh Tuhan itu mundur daripada Saul. Singkat cerita sampai di ayat yang ke-23. Ayat 23 ya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Singkat cerita, ada pegawainya, ada hambanya yang berkata, kita cari pemain kecapi supaya dia bisa main kecapi sehingga roh jahat yang di tuanku itu bisa pergi. Dan akhirnya mereka menemukan Daud. Daud setelah dia menitipkan kambing domba yang sedang dia gembalakan kepada penjaga, nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri ya, dia pergi ke istana Saul. Dan terjadilah bahwa Saul ini mengasihi Daud. Kenapa? Karena Daud ini membawa hadirat Tuhan. Ada dua macam orang yang bisa menikmati hadirat Tuhan. Yang pertama, orang itu bisa menikmati hadirat Tuhan yang dibawa oleh orang lain. Golongan kedua adalah orang itu bisa menikmati hadirat Tuhan karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini berbeda. Jadi, kalau kita merasa damai sejahtera, kita merasa lega hanya ketika kita di gereja dengar musik atau lagi dengerin musik rohani di rumah, lalu kita bisa merasa lega. Tapi begitu musiknya dimatikan, kita udah stres lagi, udah naik darah lagi, udah sungutnya muncul lagi. Nah, berarti kita ini hanya menikmati hadirat Tuhan yang dibawa oleh penyanyi lagu rohani, yang dibawa oleh pemain musik, yang dibawa oleh worshiper lain. Sampai di sini bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Tetapi Daud ini adalah orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga dia kemana-mana, dimanapun dia berada, dia tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi Saul ini sangat bergantung kepada Daud. Kalau Daud main kecapi, maka roh jahatnya mundur, pergi. Tapi kalau Daud udah berhenti main kecapi, nah dia mulai diganggu lagi roh jahat.
Jadi, kenapa Saul ini tidak bisa mengambil keputusan? Karena sebetulnya roh Allah itu sudah tidak ada dalam hidupnya. Kita tahu sebagai orang yang sudah diurapi, dibaptis Roh Kudus, ya, kita dibaptis selam, dibaptis Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu menuntun kita, membantu kita di dalam kelemahan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara ngerti ayat di Roma 8 ayat 26, dan Roh itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Nah, kalau sampai kita ini menjadi orang yang tidak bisa mengambil keputusan, nah kita mesti sembahyang lagi sama Tuhan. Kita mesti minta lagi sama Tuhan. Tuhan, kok aku sudah gak bisa dengar suaramu ya? Ngambil keputusan A dan B aja sampai 40 hari gak bisa ngambil keputusan. Daud ketika dia jatuh dalam dosa, dia bertobat kepada Tuhan. Satu hal yang dia minta kepada Tuhan di dalam Mazmur 51, dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena itu yang paling ditakutkan Daud. Karena itu yang paling fatal bagi Saul ketika roh Allah itu meninggalkan hidupnya. Jadi ini golongan orang yang pertama, tidak bisa mengambil keputusan ketika menghadapi krisis. Aku mau berbuat apa? Nggak bisa ngambil keputusan. Dan rakyatnya menjadi korban ketakutan dari intimidasi yang disampaikan oleh Goliat. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua ada di dalam ayat yang ke-24. Apa dikatakan? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi begitu Goliat itu maju setiap hari selama 40 hari, begitu Goliat maju, orang Israel lari ketakutan. Pagi dan petang, Goliat maju, orang Israel lari ketakutan semuanya. Nah ini seperti orang kebanyakan. Padahal orang-orang Israel ini orang-orang yang ngerti update info. Mereka tahu kalau bisa mengalahkan Goliat, apa yang akan mereka dapatkan. Nah kita mau lihat ayat 17, pasal 17 ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Jadi ada 3 kakaknya Daud yang sudah besar-besar itu ikut berperang. Mereka termasuk dalam pasukan Israel yang berhadapan dengan orang Filistin. 18, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Israel. 20 Filistin, ya. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Jadi tentara itu keluar dan sorak perang, wah, gitu ya. Tapi ketika Goliat maju, mereka langsung lari kocar-kacir, ketakutan. Mereka mengatur barisannya, ya, sorak perang ya, ngangkat senjata, wah, gitu ya. Kalau saudara lihat film-film kolosal itu begitu. Tapi begitu Goliat maju di lembah Tarbantin, mereka lari semuanya ketakutan, dan itu berlangsung selama 40 hari. Itu sesuatu yang melelahkan Bapak Ibu Saudara. Itu sesuatu yang membuat stres. Terus 22 21. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Jadi perkataannya sama aja. Nantang, merendahkan orang Israel, dan itu yang menimbulkan ketakutan serta kecemasan di banyak orang Israel. Terus 25, lompat. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Mereka ngomong sama Daud.
Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Nah, Daud mulai tertarik nih. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Dan seterusnya. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Golongan Eliab ini adalah golongan orang agamawi, Bapak Ibu Saudara. Eliab ini kan lihat Daud begitu bersemangat. Dia tanya ke sini, apa yang akan didapat kalau aku bisa mengalahkan Goliat? Lalu dia pindah lagi ke sana. Emangnya hadiahnya apa? Oh, dikasih anak perempuannya raja ya. Wah, dia tambah semangat. Terus dia memastikan lagi. Dia ke orang lain yang lagi. Hadiahnya apa nih? Kalau ada orang yang bisa mengalahkan Goliat, oh dia dibebaskan dari pajak, dia dan seluruh keluarganya. Lalu dia akan dikasih anak perempuannya raja. Wah, dia semangat. Tapi Eliab ini berkata, udah pulang, urusi kambing dombamu yang 3 ekor itu. Udah urusi, udah dah. Aku tahu kamu tuh licik, aku tahu kamu jahat. Kamu cuma pengen kepo-kepo kan, kamu cuma pengen lihat pertempuran kan, udah. Nah, ini golongan orang agamawi. Orang agamawi itu bisanya hanya menghakimi, Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu Eliab ini satu bapak satu ibu dengan Daud. Dan dia pasti diajarkan hukum Taurat yang sama, dia diajarkan Shema Israel yang sama. Tetapi dia sama juga dengan pasukan Israel yang lain. Apa? Ketakutan. Golongan yang keempat ini adalah golongan orang-orang yang tidak kenal rasa takut. Siapa dia? Daud. Orang yang berani menghadapi raksasa, berani mematahkan setiap intimidasi. Kenapa Daud tidak kenal rasa takut? Ayat 26. Ayat 26 dulu. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Terus dia berkata begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saya berkata, kenapa Daud berani? Karena dia kenal siapa Allahnya. Dia nggak terima ini orang gede memang, tapi orang ini nggak bersunat. Ini orang memang tinggi, 3,2 meter. Siapa dia kok berani-beraninya mencemoohkan barisan dari bangsa pilihan Allah? Dia berkata begitu. Jadi kunci dari rasa tidak takut itu adalah karena dia mengenal Allahnya. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, karena Daud direndahkan sama Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Itu. Bagaimana supaya kita ini bebas dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari kecemasan, dari kekecewaan. Kok Tuhan gak nolong-nolong aku ya? Kenali Bapa di surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kenali siapa Allah kita. Kenali siapa yang kita sembah. Maka kita akan berani menghadapi raksasa. Ketakutan utama bangsa Israel itu sebetulnya bukan karena tingginya Goliat, tetapi karena intimidasi selama 40 hari dan setiap hari yang diucapkan oleh Goliat. Itulah raksasa yang sebenarnya. Hari ini setiap kita menghadapi raksasa yang berbeda-beda. Apa raksasa dalam hidup kita hari ini? Apakah ketakutan? Apakah kekhawatiran? Apakah kekecewaan? Apakah kepahitan? Apakah rasa rendah diri? Apakah merasa tidak berharga? Apakah merasa tertolak? Itu sebetulnya raksasa dalam hidup kita yang harus kita taklukkan. Dan mari menjadi orang yang berani menghadapi raksasa dalam hidup kita. Yang dikatakan Daud kepada Saul luar biasa di ayat yang ke-32.
Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dia berkata, aku mau bunuh orang Filistin itu. Aku mau bunuh raksasa itu supaya tidak ada seorang pun yang tawar hati. Amsal 24 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Amin. Jadi yang membuat kita tidak punya kekuatan itu karena kita ini tawar hati. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, alasan kita beribadah adalah karena kita harus menjadi orang yang standing in the gap. Yesus ketika mau membangkitkan Lazarus dari kematian, dia dicegah sama murid-muridnya. Murid-muridnya berkata, Rabi, Guru, baru-baru ini orang itu mau melempari engkau dengan batu, mau membunuh engkau. Jangan pergi ke sana, nanti kamu dilempari batu lagi. Kira-kira begitu ngomongnya. Tapi Yesus berkata, aku harus menyelamatkan keluarga Betania. Aku harus membangkitkan Lazarus. Kita berdiri bagi bangsa ini, berdoa. Siapa lagi kalau bukan kita yang memperjuangkan bangsa ini di hadapan Tuhan? Dan kita bersatu hati dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, pendoa-pendoa syafaat yang lain. Kita minta supaya anugerah Tuhan itu turun atas bangsa kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tadi belum jadi ya, senggol kakinya. Jangan tawar hati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.